Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala SMPN 18 Kota Tasikmalaya beserta Bapak Ibu guru dan juga yang saya hormati Bapak komite dan juga semua Bapak Ibu siswa-siswi SMPN 18 Kota Tasikmalaya yang saya banggakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja puji beserta rasa syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di majlis ini, di kelas ini dalam kegiatan ta'lim yang dikaitkan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, juga nikmat yang tak kalah penting, yaitu nikmat masih diberikan kesempatan sisa usia sampai pagi hari ini. Semoga sisa usia kita bermanfaat sampai akhir hayat, wafat husnul khotimah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, revolusi Islam, profesor termasyhur yang telah membawa kepada kita semua dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yang kufur menjadi bersyukur, yang biadab menjadi beradab, yang musyrik menjadi tauhid, anu koret oge jadi bageran. Aya anu koret, anu belah mana calikna? Anu koret jadi bageran, anu ngedul jadi daekan, yakni cek abibana wa nabiyana, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita mudah-mudahan termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul kiamah nanti kita semua berkumpul bersama-sama di surga Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hakikat Allah yang telah menakdirkan kita untuk hadir di majlis ini.
dalam kegiatan pengajian yang dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Semoga duduknya di majelis ilmu ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bahkan pahala duduk di majelis ilmu 1 jam lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Duduk 1 jam, sekarang jam 9 sampai jam 10 misalkan. Di sini dengan tulus ikhlas bersih karena thalabul ilmi, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat sholat. Artinya apa? Apa artinya sholat 1000 rakaat jika tidak disertai dengan Jadi sebelum beramal harus punya. Jadi wajib menuntut ilmu agar bisa beribadah. Baik dan buruk tolak ukur amal ibadah kita tergantung ilmunya. Fakulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu maka ditolak, tidak akan diterima. Salat seberapa ribu pun yang kita amalkan tapi tidak disesuaikan dengan syarat dan rukunnya, maka tidak akan diterima oleh Allah. Halo. Halo. Maka saya doakan semoga kita semua duduk di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, yuk baca, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah, mengulang-ulang ilmu adalah, mencari ilmu adalah. Jadi yang hadir saat ini sedang menuntut ilmu berarti sedang tatkala kita meninggal dunia saat ini, maka wafatnya wafat syahid, maka insya Allah ahli surga. Mau gak wafatnya syahid? Sekarang. Halo. Boleh berdiri? Korsina teas. Mohon maaf. Halo. Wih, segera digetoskeun. Alhamdulillah. Yes, bilih bahe bilih. Ti zaman jadi santri nepi ka jadi mubalik disuguhan teh cai herang. Tapi dah pakai mengumumai ibu kepala keserangan. Air putih itu ada iklannya di TV. Air putih itu air yang sangat murah. Pantasnya ini kan baru sekali ke sini, suara saya lagi seram, tiap hari keliling tablik akbar, enaknya minum susu anget. Punten sanes nyiniran ngawartosan. Cekap. Alhamdulillah. Upami dia, wis tekedah untuk bohong aduh. Iya mah sanes nyiniran ngawartosan. Allahu Akbar. Mani langsung diijabah ibu kepala aja diisin. Di abdi mah cai herang teh peranting ubaran nu sakalor. Tengah wengi Pak Ustad tulungan putra abdi sakalor, pasihan we cai herang. Jadi upami ibu kasumpingan ku ajengan ku Ustad disuguhan cai herang disangki ajengan keur naon. Teuingeun alhamdulillah. Air santri ya mah barokah. Amin. Ibu bapak mohon maaf suaranya sedang serak. Siswa-siswi barusan agak telat karena ngisi di Masjid Agung SDN Pengadilan. Jadi semua di Masjid Agung, Pak Kiai minta izin. Jadi memang Ustadz mah mau balik enak teh keur naon Bu? Marema pokoknya teh. Emangnya jualan marema. Laki-laki panggilan kesana kemari ngisi tablik akbar dalam rangka mencari amal amplop. Mani jujur si ibu di tukang amplop. Dan tekedah diwartoskeun ibu kepala ge tos terangeun. Halo. Da abdi ge terang ibu-ibu di dieu teh nuju priyogi doa. Priyogi duit, priyogi doa. Duit ongkos, doa ongkosnya. Anu kedah seueur duit mah aya nama caleg. Leres teh. Lamun caleg hoyong janten dewan kedah seueur dukungan. Loba duit teu didukung mah moal jadi.
Ah mau ngajawab bungana salah wae. Halo. Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Saya terapi. Mau gak punya mau darahnya lancar? Darahnya lancar, sirkulasi darahnya lancar, supaya tidak beku, punya asam urat, rematik, kolesterol, maka pagi ini kita terapi terlebih dahulu. Mau? Angkat tangan semuanya. Tangan kanan satu. Tangan kanan Bu. Tangan kanan. Semuanya wajib. Tangan kanan. Ah, ikuti kata-kata saya. Diputer-puter yuk. Puter-puter. Makin cepat. Yuk semuanya ikut. Makin cepat. Makin cepat, makin cepat, makin cepat. Pegang dagu. Dagu mana? Saya mah sengaja pegang ini ngetes. Halo. Konsentrasi. Ulangi, konsentrasi. Konsentrasi dimulai gitu. Siap. Konsentrasi. Jadi baru ada di SMPN 8 ketika disebut pegang dagu tarang gitu. SMPN 18 disuruh pegang dagu malah pegang jin. Berarti belum pop. Ya sengaja saya terapi biar pop. Pegang hidung. Halo. Saya sapa. Siapa kita? Jawab semuanya. Siswa-siswi SMPN 18 sukses. Siap? Siapa kita? Suaranya baru 10 orang. Bisa enggak suaranya berapa siswa-siswi di sini? 400. Bisa enggak suaranya 1000 orang? Sugan runtuh ya. Siapa kita? Kalau saya sapa, apa kabar SMPN 18? Jawab, rajin, kreatif, bersemangat. Siap. Kumaha we ngasuh. Ulangi. Apa kabar SMPN 18? Rajin, gini. Kreatif, ibu-ibu ngiringan, rajin, kreatif. Oh iya boleh lah. Rajin, kreatif, rajin, kreatif, yes. Siap. Cek mak naon Ustaz cenah teh. Apa kabar siswa-siswi SMP 18? Takbir. Sudah siap? Semangat? Oke, tutup mulut. Kalau tutup mulut, hop, diam berarti semua. Tutup mulut. Kalau saya bagian kuring yang namanya Rias. Halo. Hari ini adalah peringatan Isra Mi'raj. Anak-anakku siswa-siswi SMP 18, ibu-ibu senantiasa hadir ke sini sejak tolabul. Maka dari rumah ke sini niatan bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil. Barang siapa yang berjalan dari rumah ke sini niatnya tolabul ilmi, maka ibu-ibu siswa-siswi sedang berjalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, maka sedang berjalan menuju surga. Karena tempat ini hari ini adalah taman-taman surga. Maka yang berkumpul di sini adalah calon-calon penghuni surga. Mudah-mudahan semua di antara kita jangan ada satu orang pun tertinggal. Yang hadir pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala.
Semoga yang sakit, kurang sehat, biasanya dari karena pengawasan mah sok sagala karaos. Terus ibu ayeuna teh pangaosan mingonan, aduh nyeri cangkeng, nyeri mastaka, nyeri tukur. Tapi upami ibu-ibu ayeuna teh bagian pembagian bansos, nu setruk kadang-kadang jangjang. Halo. Semoga yang hadir saat ini kurang sehat, ibu-ibu maksain hadir. Semoga pulangnya pada sehat semua, amin. Yang punya utang semoga cepat lunas. Anu pangtarikna ciri gede sora. Halo. Yo, Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat-sangat luar biasa, yang spektakuler, yang memang tidak akan masuk akal karena kapasitas memori IQ kita terbatas untuk memahami dan mengkaji tentang peristiwa Isra. Karena Isra Mi'raj hanya akan diterima oleh iman, bukan oleh akal. Jadi kapasitas memori kita terbatas. Pakai syariat mana bisa Nabi Muhammad bisa menembus 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha dalam waktu begitu cepat. Tapi iman yang nerima tidak ada yang mustahil ketika Allah berkehendak. Halo. Non muslim mereka bangga punya Neil Armstrong yang bisa menembus bulan. Betul? Mereka bangga, saya punya Neil Armstrong bisa menembus bulan. Jawab oleh kita, saya lebih bangga punya Nabi Muhammad yang bukan hanya menembus bulan, tapi bisa menembus 7 lapis langit, bahkan sampai Sidratul Muntaha. Maka ada 3 alam yang ditembus oleh Nabi Muhammad. Berapa? Anak-anak, halo. Nanti di akhir season ada pertanyaan. Yang bisa jawab kasih hadiah. Hadiahnya umroh. Brosur nawungkul. Nanti ada hadiah kasih Quran. Jadi di akhir season, siapa yang bisa jawab pertanyaan materi hari ini dikasih hadiah. Mau nggak? Oke. Ada 3 alam. Alam yang dilewati oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. 1, alam lahut. Alam apa? Alam kemanusiaan. Dari mana? Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Itu disebut alam kemanusiaan. Maka ada ibrah bagi kita, pelajaran. Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka kita pun harus Isra dari masjid ke masjid. Dari rumah ke sini Isra, ibu. Isra itu apa? Berjalan. Ibu harus rajin, siswa-siswi harus rajin Isra dari masjid ke masjid, berjamaah, sholat, ngaji, pesantren. Itu Isra. Itu diberikan contoh oleh Nabi Muhammad. Perjalanan Isra itu dari masjid ke masjid. Ada alam Jabarut, alam malakut. Yang kedua alam malakut, alam para malaikat. Alam para malaikat itu dari Masjidil Aqsa sampai menembus 7 lapis langit. Itu disebutnya alam malakut, alam para malaikat. Jadi Nabi Muhammad Mi'raj dari Masjidil Aqsa. Nah, Nabi Muhammad sampai Masjidil Aqsa itu menjadi imam pada waktu sebelum naik Mi'raj, dimakmumin oleh seluruh para nabi. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semua nabi ada kumpul, dan para malaikat. Jadi Nabi Muhammad pertama menjadi imam untuk seluruh para nabi di Masjidil Aqsa yang ada di mana? Palestina. Maka kenapa kita wajib membela Palestina? Ini sorban apa? Palestina. Karena Palestina itu di sana ada Masjidil Aqsa, masjid pertama naik Mi'raj Nabi Muhammad, dan pertama Nabi Muhammad menjadi imam dari seluruh para nabi dan para malaikat. Juga Masjidil Aqsa Palestina melahirkan para cendekiawan muslim, para ulama, para wali,
orang-orang cerdas. Bahkan di sanalah nanti di akhir zaman, saat padang mahsyar nanti, kiamat, umat Islam akan dikumpulkan di Palestina. Maka sampai akhir zaman Palestina tidak akan pernah berhenti untuk dihancurkan oleh Yahudi, oleh Israel, oleh orang-orang yang tidak senang kepada umat Islam. Tapi ingat, ketika sudah dekat hari kiamat, Palestina lah yang jaya dan seluruh negara hancur. Itu ciri-ciri sudah dekat kiamat. Ketika umat Islam sudah jaya, sudah merdeka, maka kita jadilah bagian daripada orang umat Islam yang membantu membela perjuangan Palestina. Kenapa? Nah, kita lihat filosofi Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu dibakar oleh Raja Namrud. Lalu datang 2 ekor binatang, satu seekor burung pipit, yang kedua seekor cicak. Cak-cak. Saat Nabi Ibrahim dibakar, burung pipit terbang mencari air, disimpan di patungnya, dikecelak-kecelak, tetesin, berusaha untuk memadamkan api. Susu datang. Alhamdulillah. Saya heran ayah, susu ayah, seprit can ayah. Cekap. Alhamdulillah. Cekap lah, barokah. Oh, halo. Jadi burung pipit terbang mencari air untuk berusaha memadamkan. Datanglah cicak. Cicak itu nertawain apa? Burung. Ceksa. Eta sora saha? Ustaz cicak sudah gampang. Punya suara cicak itu halo. Nya cicak nertawain burung pipit. Wahai pipit, mana ada engkau bisa memadamkan api yang begitu membara? Apa kata burung pipit? Saya bersaksi di akhirat nanti tatkala Allah bertanya, wahai pipit, apa yang engkau lakukan tatkala Nabi Ibrahim dibakar? Burung pipit bisa menjawab, saya berusaha sekemampuan saya mencari air untuk memadamkan api. Saya pun tahu bahwa itu tidak akan bisa saya padamkan, tapi saya membela Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan cicak berusaha untuk meniup-niup terus supaya apinya membara. Jadi di situ siapa yang condong membela Nabi Ibrahim? Jadilah kita sebagai burung pipit, sekemampuan kita sedekah, berjuang membela Palestina. Ketika Allah bertanya, wahai siswa-siswi, guru-guru SMP 18, saat Palestina dihancurkan, dibombardir, di mana kalian? Kita jawab, saya ikut membela walaupun sekemampuan. Halo. Oh. Iya, makanya itu berdonasi berapapun kita dari kemarin, itu menjadi jalan kita menuju surga. Maka tatkala ada instruksi dari ibu kepala, dari dinas, bantu Palestina sekemampuan. Sedekah itu bukan berarti melihat besar kecilnya. Yang penting kajeun teuing 1 juta bari ikhlas daripada 5.000 teu naon. Jadi Nabi Muhammad itu sampai ke Palestina, Masjid Aqsa, salat yang dimakmumin oleh para nabi. Jadilah disebut Nabi Muhammad itu Sayyidil Mursalin. Lalu Mi'raj itu apa? Naik. Ada Ibrah. Tadi Nabi Muhammad Isra dari masjid ke masjid. Pelajaran bagi kita pun harus rajin datang ke masjid ke masjid. Mi'raj Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Kita pun harus mi'raj. Mi'raj kita apa? Tingkatkan semua amal ibadah. Yang tadinya tahajud 2 jadi 4 jadi genep jadi 8. Yang tadinya baca Qur'annya cuma selembar, sekarang 2 lembar. Yang sedakonya 2.000 jadi 20.000 atau detik-detik teuing naikna. 2.000 mah ka toilet. Saya kemarin ke Bandung naik ke tol, yaitu istirahat di rest area, mau kencing.
sudah naik 3.000, uangnya 5.000, daya angsul wios papang deui we. Jadi 2 kali kencing 5.000-an. Halo. Nah, Mi'raj di situ disebut alam malakut. Alam apa? Alamnya para malaikat. Para malaikat itu ada di langit. Makanya ketika di sekolah ini pagi-pagi yasinan hari Jumat atau di rumahnya rajin baca Al-Quran, para malaikat di langit melihat sekolah ini, melihat rumah-rumah kita mengeluarkan cahaya karena di dalamnya ada orang-orang yang sedang membaca maka rumah kita ramaikan dengan baca Al-Quran. Para malaikat melihat rumah kita bercahaya. Begitupun hati kita. Tatkala lisan ini jarang dibacakan Al-Quran, maka hati kita menjadi keras. Jika hati kita ingin melakukan cahaya, tenang hati pikiran, maka rajinlah baca Al-Quran. Mi'raj naik. Nah, naiknya itu Nabi Muhammad sampai 7 lapis langit yang diantar oleh malaikat Jibril. Sampai sana, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, kami sampai sini saja ngantar. Kenapa tidak sampai Sidratul Muntaha? Karena itu bukan alam kami. Sidratul Muntaha alam jabarut, alam ketuhanan. Jadi malaikat Jibril pun tidak bisa menembus alam ketuhanan. Yang bisa menembus hanyalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Makhluk Allah hanya satu-satunya yang langsung menembus sampai Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad. Kenapa bisa? Nabi Muhammad Allah ciptakan dari nur zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi cahaya dengan cahaya bertemu pasti bisa. Karena itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Halo. Teruskan. Sampai jam berapa? Sampai jam 12 Jumaahan. Kabujeng tiis. Bismillahirrahmanirrahim. Naon bu ya teh? Ulah susu atau kajengan masing lemes. Ari ibu nyusuan budak lemes naon? Tah kitu atuh nenen. Iya, da emang leres lemesna nyusu teh naon? Mau nyapa budak nyusu nenen. Lujeng nenen bismillah. Ieu bagian sound system kapital nenen rupina. Osok nenen Pak Haji. Alhamdulillah. 17 tahun ke atas aja marti wae barudak. Halo. Nah, hasil Isra Mi'raj sekarang bahas. Apa sih hasil Isra Mi'raj? Perintah berapa waktu awalnya? Tapi akhirnya turun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mau terima. Siap untuk melaksanakan sholat 50 habayang. Sehari semalam berapa waktu? Bukan jam, berapa jam? 24 jam. Kalau sholat 50 waktu berarti sejam seberapa kali? 1 jam sekali. Kabayang mau ke pasar juga nama. Halo. Mau damelnya sholat aja juga. Cacak ning ayeuna 5 waktu Tapi hebatnya sholat 5 waktu sehari semalam tidak mengurangi nilai pahala, sama dengan 50 walaupun sholatnya 5 begitu. Jadi nilai pahalanya tidak dikurangi. Pahalanya luar biasa sholat itu kan. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apa sih pahala sholat? Yang engkau jelaskan hanya pahala baca Quran, puasa, zakat, sedekah. Kata Rasulullah, pahala sholat itu seperti halnya engkau di belakang rumah ada kolam, lalu mandi sehari 5 kali, bersih nggak kotorannya? Kita mandi 5 kali sehari, bersih nggak? Maka sholat 5 waktu membersihkan dosa. Sholat duhur bersih dosa kita dari subuh sampai berbuat lagi dosa. Sholat asar membersihkan dosa dari duhur ke asar. Berbuat lagi dosa. Sholat maghrib membersihkan dosa asar ke maghrib. Dosa lagi. Sholat isya membersihkan. Begitu. Jadi sholat 5 waktu sehari semalam dalam rangka membersihkan dosa. Lalu apa sih hikmah sholat? Huruf sholat ada berapa? Huruf sholat pakai bahasa Arab
3. 1 sod, 2 lam, 3 ta. 1 sod. Sod isinya siap-siap. Sod sidqul qauli. 1 apa? Sod itu isinya sidqul qauli, benar jujur setiap perkataannya. Ulangi, benar jujur setiap jika orang sholatnya sudah benar, maka setiap perkataannya jujur. Berarti kalau ada orang yang suka sholat tapi masih ngebohong, berarti sholatnya belum benar. Halo, ada siswa-siswi SMP 18 yang suka uniko, usaha nipu. Mama ayah presiden LKS hargana 70.000 padahal mah 20.000, nu 50.000 na jang mabar. Eta teh uni aya di dia aya yang belah mana duduknya. Hati-hati, berarti kalau ada siswa-siswi SMP 18 yang masih ngebohong, sholatnya belum termasuk ibu-ibu. Halo, ada yang masih suka ngebohong ke suami? Bapak, ada sedekah ke masjid dari Pak Komite untuk pembangunan madrasah di sekolah. Udunnya 100.000. Padahal mah jangan nyicil daster. Halo, ada yang suka ngebohong? Ada yang suka ngebohong ke suami, pura-pura nganter anak sekolah padahal mah ngabaso, padahal mah jeblak. Nah itu ngebohong. Hati-hati, kalau setiap perkataan kita masih ada yang bohong, berarti sholatnya belum benar. Yang kedua, lam, layinul qalbi. 2 apa? Lam, layinul, hatinya lembut, hatinya bersih. Jika ada di antara kita yang masih keras hati, diajak ngaji, ibu ayeuna teh pangaosan sonten dinten Jumaah di masjid, di majelis taklim Al Kautsar, diantos kasubingan mangga ti payun pamong nuju gegeroh nepi ka para teu datang-datang. Seueur alasan itu teh keras apa? Hati. Diajak gotong royong tidak mau, diajak ngaji enggak mau, maka itu keras hati. Jika kita masih keras hati dan masih kotor hati, berarti sholatnya belum. Kalau dalam hati kita masih ada sifat sombong. Sombong itu apa? Merasa diri paling hebat. Sombong. Apa yang harus kita sombongkan? Toh semua adalah titip. Jangankan harta, pangkat, jabatan, kedudukan, diri kita pun titipan yang Allah akan hisab nanti. Mata kita dihisab, telinga kita dihisab, kaki kita, lisan kita, semuanya dihisab. Maka jangan sombong. Jangan hasud. Tahu hasud? Hasud itu SMS, senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Tetangga beli parabola, ibu beli parame. Tetangga beli termos, ngagolak. Tetangga beli perum, asup rumah sakit. Itu kotor apanya? Hatinya. Halo, jangan iri dengan rezeki orang lain. Karena rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Ulangi, rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin dan wajib bersyukur. Nah, status buat pagi ini. Yuk tulis status. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Dan tidak boleh putus asa dan merasa banyak kecewa. Ingat, Allah itu maha luas, yang sempit hati kita. Ulangi, Allah itu maha yang sempit hati kita. Jangan kecil hati. Dan tidak boleh urusan dunia ini melihat yang di atas, tapi urusan akhirat harus melihat yang di atas, urusan dunia melihat yang di bawah. Halo, orang yang sholatnya benar maka hatinya bersih. 3. Ta. Yang ketiga apa? Ta itu isinya tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Orang yang sholatnya benar, maka dia akan senantiasa menjauhi kemaksiatan. Berarti kalau ada orang yang suka sholat
tapi masih suka maksiat, disebut STMJ, sholat terus maksiat jalan. Berarti sholatnya belum benar. Halo, kalau ada yang masih maksiat di antara kita, berbuat dosa, durhaka pada orang tua, melawan pada orang tua, ngebohong pada guru, berarti sholatnya belum benar. Halo, ada yang masih suka melihat status orang lalu kita iri? Halo, lihat status tetangga pakai kerudung baru warna pink, dari atas sampai bawah biasanya suka sama ibu-ibu banyak. Tiungna, gamisna, dalamanana, kantongna, senalna, sama biasa nama ibu teh. Kalau bah abdi cek bojo teh kedah naon lamun sami sareng-sareng namina? Oh, couple, istri make pink, banyak kuring make pink atuh. Halo. Dari atas semua sama. Ada ibu-ibu yang suka memanasin orang, itu berangkat ke mall belanja. Dari datang sampai pulang nggak belanja. Hanya nyoba-nyoba, dipajang, cepret, pajang di pesetat, dibeli bantu. Dan cocok naona hargana. Jadi kamu teh hanya selfie doang, balik teh lengoh deui. Atuh katingali ku tatangga nu naonan, panasan ditinggal si Ucung geus anyar deui kantongna. Panas hatena teh. Atuh kacarogena teh kacarogena teh hoyong kantong jiga si Ucung. Atau salakina teh begang mikiran kantong. Punten nu carogena begang atuh. Eta teh gara-gara ibu loba kahayang komo istri nu sok naon teu kop tatangga meser kulkas 2 pintu hayang di. Halo. Sok nu sok ngadat ka carogena hoyong kulkas 2 pintu. Suamina teh begang mikiran kulkas 2 pintu. Panasaran di parios ka dokter di rongsen. Hari pas di rongsen teh hasilna aya gambar bojona keur ngacacang hayang kulkas. Halo. Nah, siap bersihkan hati, siap. Kesimpulannya 3 huruf sholat. 1, isinya sibkul qauli. Ulangi. Artinya oke, 2. Artinya, isinya layinul qalbi. Artinya 3. Isinya tarkul ma'asi. Artinya oke. Semuanya ikuti ya. 1. Isinya, artinya. 2. Isinya, artinya. 3. Isinya, artinya. Oke. Itu manfaatkan, amalkan. Terakhir, ingat kita hidup di dunia ini sementara. Betul tidak? Awal akhir kita akan kembali kepada Allah. Awal akhir kita akan kembali kepada Allah. Mulih ka jati, mulang ka asal maot nami moal aya nu dicana ku urang kecuali amal ibadah urang sadaya. Punten. Halo. Jika ada yang meninggal, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat meninggal, kewajiban siapa? Halo. Kewajiban yang hidup. Ulangi. Kalau ada yang meninggal, pejabat, rakyat, orang kaya, orang miskin, yang meninggal kewajiban yang, mohon maaf, jangan pilih-pilih ngurus orang yang meninggal. Karena ada satu kampung, orang yang meninggalnya orang kaya. Innalillahi, parantos muli karomatullah, Bapak Raden Haji Junaid, bos bordir. Wah, rebutan pengen ngurus mayit. Tapi tatkala yang meninggal, innalillahi parantos muli karomatullah, Mang Udin tukang beca anu aya di Parapatan tadi teu aya nu ngibakan. Tos 2 jam teh nu ngibakan Mang Udin, teung teuingeun eueuh nu ngamanian, mani we sorangan.
Oh, yang miskin gak ada yang mandiin, akhirnya ngojai. Kalau bareka makam Cinehel tuh aya nu ngajajab pesen Maxim. Makanya ulangi, siapapun yang meninggal dunia, kewajiban orang yang hidup. Pemuda, siswa-siswinya dan caroge ibu semua, ayah kita wajib sholat berjamaah di mana? Sholatlah di masjid sebelum disolatkan di dalam. Sholatlah di belakang imam sebelum disolatkan di depan. Sholatlah di masjid sebelum disolatkan. Sholatlah di belakang imam sebelum disolatkan di depan imam. Ada orang rumahnya dekat masjid tapi tara berjamaah ke mas, lewat ke samping masjid, mau ke kantor, ke pasar, ke kebun. Tapi saat meninggal dunia ingin disolatkan, kata karpet, ima karpet, cek karpet, mang, bapak kemana wae? Keur jag-jag tara ungah, ari tos maot, ungah, batur nangtung maneh ngagoler, udah maot meninggalna. Halo. Jadi jangan sampai kita diledek oleh Bu, Allah itu tidak akan melihat kecantikan. Berapapun skincare ibu anu menang iridit tapi kena can lunas, jeung tiung-tiung lagi can lunas, dah beda tiung can lunas mah dipakana kayak nyengsol tuh. Ulah diomekeun kewe di imah. Anu nyengsol make tiungna eta ciri can naon? Can bener makena gitu. Halo. Bu. Terakhir, Bu. Tos maot mah nami nage hilang. Jangankan pangkat, contoh. Punten, Profesor Dr. Kiai Haji Jujun Junaidi meninggal dunia. Bade diibakan sugan kieu cek ajengan teh punten, Bapak Dr. Kiai Haji Profesor Jujun Junaidi bade diibakan. Henteu? Cekap kumaha? Punten, jenazahna bade jadi hilang pangkatna. Leres teh? Ari jenazah mah bahasa Arab. Lamun saur bahasa Sunda naon? Mayit. Lamun kasasatoan naon? Bang. Jadi naon bentenna bangke urang. Sanjeng bangke sato da sami-sami bangkai. Betul tidak? Punten. Bangkai kita simpan di pasar Cikrubuk, renenggeun jeung teri, mahal mana? Mahal teri, betul tidak? Artinya tatkala nyawa sudah tidak dikandung badan, kita tidak mulia lagi di hadapan Allah. Lebih mahal kene teri ketimbang daging kita. Halo. Ternyata yang mulia di hadapan Allah bukan kecantikan, bukan kegantengan, bukan kekayaan, bukan jabatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi kita teu aya bentena jeung naon. Malah mahal keneh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tepat jam 10. Yang benarnya dari agama, yang salahnya dari kealfaan, kebodohan saya mohon dimaafkan. Saya doakan semoga sekolah SMPN 18 makin melesat, makin maju, makin sukses, melahirkan siswa-siswi yang berguna bagi agama dan bangsa. Ibu-ibu gurunya, ibu kepala sehat selalu, komitenya sehat selalu, semua orang tuanya dimudahkan rezekinya, amin. Hidup sing janten anak-anak soleh-solehah. Oke, mudah-mudahan pembangunannya makin berkembang. Mudah-mudahan engal diulem deui. Terakhir P2 anak tisadayana, insyaallah saya tayang di TV One hari Minggu jam 1 dalam acara Damai Indonesia. Eta ge mun dionang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh doa.